Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke, masih semangat toh? Atau sudah capek? Sudah capek? Ngomong, ada yang ngomong? Ada yang ngomong? Malu bakal jadi puji? Ya? Mana ngomong? Ya. Puji Tuhan, sore hari ini tolong bersuka cita bisa berkumpul dengan semua teman-teman, bahkan angki-angki yang ada. Sebelum nanti masuk dalam cerita firman Tuhan, kaget, beriam. Semua perhatikan Pak Alti. Sebelum masuk dalam cerita, tutup dulu sama itu mata. Tutup mata. Tutup. Bukan mesti berdoa ini, bukan. Tutup dulu. Tutup itu mata. Cewek, tutup mata dulu. Tutup mata semua, tutup mata. Ayo anak sekolah minggu, dengar-dengaran sama Tuhan. Guru-guru sekolah minggu. Ya tutup mata semua. Belum ada yang buka, awas. Apa yang mau dilihat? Apa yang mau dilihat? Gelap. Oke, sekarang buka tuh mata. Apa mau dilihat? Terang. Apa astronomi? Iya. Karena terang, dapat lihat tuh astronomi. Nah, karena terang, dapat lihat itu teman-teman di sekeliling. Ada yang berbeda pakai eyeliner. Kalau tuh Aldi. Ya, jadi Aldi mau tanya, suka dalam gelap atau dalam terang? Kenapa? Kenapa suka di terang? Nggak mau gelap? Hah? Mau lihat siapa Iren? Oh, ada mama Iren. Dengar. Ya, apa lagi? Dia cuma belum mau lihat. Kenapa mau suka di terang? Kalau gelap kenapa toh? Kalau gelap nggak bisa lihat apa-apa toh? Pernah mati lampu di rumah? Pernah. Nah, pas mati lampu dapat lihat atau tidak? Tidak toh? Pernah ada tato meja? Aduh, tato PDP kaki, atau jatuh, atau batabrak itu meja pernah? Karena gelap. Coba pas terang-terang, ya, kalau bisa lihat ada meja, ada kursi, ada semua orang bisa lihat. Oke, perhatikan. Jadi, orang lebih suka tinggal di terang atau enggak? Terang. Nah, kita akan baca firman Tuhan dulu. Kalau ada yang bawa Alkitabnya, anak-anak nggak bawa kan? Cuma HP pasti. Mari tuh HP ada Alkitab enggak? Ada. Buka di Efesus 5 ayat 8 dan 9. Sudah? Belum? Efesus 5 ayat 8 dan 9. Efesus 5. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Bilang semua, kegelapan. Oke. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Bilang terang di dalam siapa? Tuhan. Yang pertama tadi apa? Gelap. Yang pertama firman Tuhan bilang orang ada di kegelapan. Tapi firman Tuhan berkata setelah itu kita ada dalam terangnya Tuhan. Ada yang mengerti DPRT itu? Orang gelap atau terang sebenarnya? Kita semua yang ada di sini gelap atau terang? Bukan karena masih tengah hari terang terang, bukan. Masa malam bilang gelap. Di mana ini? Jadi maksud firman Tuhan, dahulu kita ada dalam kegelapan. Artinya kita tinggal di dalam dosa.
Apa sih perbuatan dosa itu? Apa perbuatan dosa? Ayo oke. Perbuatan dosa. Kalau orang yang tinggal dalam dosa itu bagaimana contohnya? Ada yang tahu? Apa? Satu, nanti mau tunjuk ke satu. Pikir baik-baik. Oh sama. Siapa namamu? Ebol. Ya, apa contohnya? Maroko. Aduh, Maroko. Lihat apa sama ya? Maroko. Oke, sama lagi. Apa Kay? Mencuri. Lihat apa sama? Oh nah. Oke, ada lagi perbuatan dosa. Minum apa? Minum air. Tatiku sampai mabuk. Siapa sama? Apa? Baru EPC. aduh. Coba kaya. Banakal. Ya, ingat loh, banakal itu tidak boleh. Morgan bilang banakal. Morgan apa? Oh tidak. Ada yang nakal di sini? Ada yang nakal? Coba angkat tangan mana yang nakal? Aduh, masih banyak kota itu nakal. Iya, Tuhan sudah kejujuran. Duh, masih banyak kota. Berarti kau ini masih tinggal dalam kegelapan dong. Tuh? Tadi Aldi bilang yang tinggal dalam kegelapan contohnya membunuh. Ya, turun, cuma capek. Membunuh tadi ada yang bilang, ada yang minum sampai mabuk, sampai teler, sampai begini-begini. Apa lagi? Ada yang merokok gini. Gitu. Yang keluar asap dari mulut itu lah. Itu merokok. Yang boleh. Apalagi nakal itu. Jadi yang masih nakal sini yang tadi angkat tangan, yang tadi masih nakal siapa? Nah, berarti ngoni-ngoni ini harus bertobat, harus berubah. Karena firman Tuhan bilang, orang itu hidup di dalam terang. Contoh kalau hidup dalam terang seperti apa? Apa Apa ke? Apa? Apa aja? Itu dia. Aduh, tidak melawan orang tua. Yang pertama, dia bilang apa? Tidak melawan orang tua. Ada yang masih tidak melawan orang tua di sini? Ada yang masih tidak melawan orang tua? Angkat tangan. Aduh, masih banyak. Tadi yang banakal masih ada. Yang tidak melawan orang tua masih ada. Mau berubah atau nyanda? Betul. Atau cuma karena ibadah, bilang mau berubah. Sampai di rumah Mas suruh pergi beli ini, pergi begini, bilang mama ini suruh terus buat kita. Nggak ada mau. Masih ada tuh begitu. Harus berubah. Apa lagi? Contohnya seorang anak-anak terang. Apa? Sudah yang lain. Jangan menghayal kaki Adi tujuh tiba-tiba kau ingin tahu. Alena. Itu perbuatan yang baik ya. Suka menolong. Perbuatan baik. Tadi kan perbuatan dalam kegelapan. Sekarang perbuatan terang. Perbuatan yang Tuhan suka. Perbuatan baik. Suka baca Alkitab. Hari ini udah baca Alkitab di rumah?
Ada membaca? Ada membaca Alkitab Moni di rumah? Ada coba sedangkan mau psikologi guna bawa Alkitab, boro-boro di rumah. Ayo. Apa? Perbuatan dalam terang tadi sudah tidak melawan orang tua, baca Alkitab. Ayo. Masa Moni tidak ada perbuatan baik yang Moni lakukan? Apa? Syukur Tuhan. Aduh, itu dia. Apa? Bersyukur Pak Tuhan. Moni ada pernah bersyukur Pak Tuhan? Tidak pernah. Atau Moni tidak tahu apa itu bersyukur Pak Tuhan? Tahu bersyukur Pak Tuhan bagaimana? Tahu bersyukur Pak Tuhan bagaimana? Halo? Ada orang? Masih dengar? Masih tidak bicara? Bagaimana tuh bersyukur Pak Tuhan, Berdoa setiap hari, apa rajin beribadah, rajin ke sekolah minggu, apa baca Alkitab. Intinya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong membuat itu toh. Membuat atau tidak? Membuat atau tidak? Tidak. Mesti tolong buat. Firman Tuhan berkata, tolong sudah dipindahkan dari kegelapan. Bayangkan Moni hidup seperti tadi, tutup mata terus dalam kegelapan, tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa lihat indahnya dunia, indahnya matahari terbit, matahari tenggelam, pelangi. Tidak bisa lihat mukanya teman-teman tuh cantik-cantik, tuh ganteng-ganteng. Dia ketawa semua. Moni cantik toh? Siapa yang merasa cantik sini? Siapa yang merasa cantik? Aduh cantik ya perempuan kan tuh? Tidak ada yang merasa cantik di sini. Moni merasa apa dah? Misalnya itu tandanya kalian tidak bersyukur. Yang ciptakan Moni pe mata, Moni pe hidung, Moni pe mulut apa? Kalau Moni bilang bestai, tidak bersyukur. Biar tuh rambut keriting, rambut lurus, biar badan gede atau kurus macam api ya, ataupun tinggi atau pendek, mesti bersyukur. Jadi bersyukur bukan cuma orang datang ke gereja, datang ibadah, tapi apa yang orang miliki, apa yang Tuhan kasih pada orang juga harus mensyukuri. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan orang untuk hidup di dalam terang. Siapa terang itu? Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Sebentar lagi orang mau rayakan toh, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Itu adalah kedatangan Tuhan lahir di muka bumi membawa apa? Terang di tengah dunia yang gelap, dunia yang penuh dosa. Dan orang adalah anak-anak yang hidup dalam dosa. Terang. Tuhan tuh pindahkan Tuhan toh. Orang menjadi anak-anak terang, jadi orang mesti berbuat baik seperti yang sudah dikatakan teman-teman tadi. Tidak membantah orang tua, tidak melawan orang tua, tidak apa lagi, tidak berdusta. Nah itu masih suka berdusta mau ini? Masih suka berdusta? Tidak dapat dipercaya. Ya, jadi berubah ya hal-hal yang tidak baik, tidak betul. Sudah bilang tadi, jangan ribut, duduk manis. Moni bermain di ibadah begini sama dengan Moni hidup dalam
kegelapan atau hidup dalam dosa. Karena kalian bukan tidak menghormati arti, tapi tidak menghormati Tuhan. Tolong beribadah for siapa? For siapa? For arti? For uncle Romi? For siapa? For Tuhan. Jadi kalau mau ribut, mau diganggu teman, mau dibaca cerita, itu menyakiti hati siapa? Menyakiti hati siapa, Noah? Hati Tuhan. Jadi jangan lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Jangan bercerita sendiri, jangan bercubit-cubit teman, jangan beribut, supaya kalau beribadah itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan, maka kita juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang singkat boleh Alti sampaikan pada sore hari ini. Biar orang semua anak sekolah minggu, orang selalu berbuat hal yang baik, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau masih ada yang marah-marah sama orang tua, suka bakalai teman, suka ganggu teman, malas-malas di gereja, malas-malas di ibadah, semuanya berubah. Orang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam terangnya Tuhan. Puji Tuhan, semua bangkit berdiri.